Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana hukumnya gadai atau menggadai yang berupa sawah ataupun yang lainnya? Apakah boleh dalam syariat? Barakallahu fikum. Kalau secara konsep gadai, maka Islam ini memperbolehkan apapun yang namanya harta boleh dijadikan sebagai jaminan untuk meyakinkan orang saat kita hendak berhutang. Artinya para ulama sepakat kalau sawah atau ladang itu bisa dijadikan sebagai gadai atau jaminan seperti itu. Cuma dalam hal ini barakallahu fikum untuk praktek di Indonesia, maka kalau kita perhatikan di Indonesia itu prakteknya sawah yang kita gadaikan itu ternyata dipakai. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah sertifikatnya. Sertifikat saja. Hanya untuk meyakinkan bahwa memang benda ini sewaktu-waktu bisa dicairkan untuk menutupi hutang begitu. Nah, kalau di Indonesia tidak, sawah dikasihkan beberapa lama sampai orangnya berhasil melunasi hutang. Akibatnya kalau yang seperti ini, praktek seperti ini malah justru masuk dalam yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar, dan juga diriwayatkan oleh banyak ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, Syarah Manaris Sabil. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap hutang yang menguntungkan itu berarti namanya riba. Artinya kita kalau sampai mengambil keuntungan dari hutang yang kita berikan kepada orang, itu berarti namanya riba. Nah, ini jelas jadi nggak boleh kalau seandainya prakteknya seperti itu. Nah, jadi dalam proses jual beli, dalam proses pinjam meminjam, ya, itu nanti apabila kita itu ingin meyakinkan orang yang kita mintain hutang, kalau seandainya kita dihutangin sama orang, kita ingin meyakinkannya, kita menggunakan sawah, motor, mobil, rumah dan lain sebagainya. Yang diperlukan itu sebenarnya BPKB, sertifikat, hanya sekedar itu. Karena tujuannya hanya untuk memastikan bahwa ini sewaktu-waktu bisa kita ambil dan bisa dicairkan begitu. Tapi kalau seandainya barangnya yang kita kasihkan, berarti konsekuensinya tidak boleh dipakai dan tidak boleh digunakan. Karena itu hanya bersifat jaminan. Kalau kita gunakan dan kita manfaatkan, berarti kita masuk dalam kategori kullu qardin jarra manfaah. Ya, setiap hutang yang menguntungkan atau yang mendatangkan manfaat bagi orang yang menghutangi itu berarti namanya adalah riba, ya. Jadi praktek yang ada di Indonesia ini sangat-sangat salah. Mungkin ini bisa jadi adalah efek karena orang Indonesia sendiri juga sudah kemasukan materialisme, mulai di masyarakat paling bawah itu juga sudah terkena konsep kapitalisme begitu, ya. Jadi nggak ada istilah menghutangi yang syar'i begitu. Padahal dalam Islam hukum menghutangi orang itu kan sunnah. Kalau kita mampu orang hutang pinjemin begitu. Ya, kalau enggak usah dihutangin. Kalau mau hutangi, kalau enggak pun juga tidak dosa. Begitu. Dan ingat bahwa tujuan kita ketika menghutangi orang bukan dalam rangka untuk membidik keuntungan. Kalau kita minjemin orang, memberi orang uang dengan harapan kita mendapat keuntungan, itu sudah masuk dalam permainan riba. Nah, ribanya kelas masyarakat bawah itu ya begini-begini modelnya kadang begitu, ya. Jadi menggunakan barang gadaian sebagai kompensasi karena orangnya belum bayar-bayar. Ini adalah hal yang jelas-jelas salah. Dalam Islam konsep yang benar ketika kita hutang lalu kemudian kita memberikan jaminan berupa tanah, maka kalau sudah tiba waktunya, misalkan kita janji 4 tahun kalau saya nggak kelar maka jaminan saya ini, maka 4 tahun kemudian kalau saya nggak bisa bayar, maka nanti dibayarnya pakai tanah itu, tanahnya dijual, dipotong untuk membayar, sisanya dikembalikan begitu. Tidak ada tambahan, ya tidak ada tambahan. Memang hutang ini kan sekali lagi dalam rangka untuk menolong orang, membantu orang, gitu ya. Makanya dalam Al-Quran untuk masalah hutang piutang ini kan sifatnya adalah sunnah. Kalau memang tidak siap dan tidak mampu, ya berarti silahkan saja untuk ditolak, begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya, ila ajalim musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang
hingga waktu tertentu, maka hendaklah kalian menulisnya. Para ulama sepakat seperti yang disampaikan Ibnu Katsir bahwa hutang hukumnya adalah menghutangi hukumnya adalah sunnah. Kalau hutang hukumnya bisa menyesuaikan, kadang bisa wajib, kadang bisa makruh, kadangkala bisa mubah, kadangkala bisa sunnah, kadangkala bisa juga hukumnya adalah wajib, tergantung sesuai dengan kebutuhan untuk dalam rangka apa begitu. Kalau memang itu untuk kewajiban ya hukumnya wajib. Kalau seandainya kita nggak punya uang, kita nggak punya usaha, nggak bisa ngapa-ngapain untuk nafkah anak istri, ya harus seorang laki-laki harus berani utang. Yang wajib cuma laki-laki ya, perempuan nggak boleh utang. Karena yang wajib untuk memberi nafkah itu adalah laki-laki. Jadi ini juga hal yang salah ketika kadang istrinya yang diajukan untuk berhutang dan sebagainya, ini keliru secara konsep syar'inya. Kemudian yang kedua, kadang-kala hukumnya sunnah. Kalau untuk perkara sunnah, misalkan dalam rangka akikoh, dalam rangka kurban dan lain-lain. Kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya hutang untuk kurban, maka beliau menjawab, tidak mengapa, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Kadang-kala hukumnya juga mubah, yaitu ketika kita memang membutuhkan dan orang lain juga siap untuk minjemin, ya, maka itu hukumnya boleh. Yang selanjutnya kadang-kala makruh, yaitu kita nggak perlu sama sekali, ya, tapi tetap aja utang karena ada kesempatan ngutang, nah, itu makruh hukumnya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mengapa kalian suka menteror diri? Apa maksudmu ya wahai Rasulullah? Menteror diri yaitu kalian berhutang. Karena orang berhutang itu kalau malam tidurnya tidak nyenyak, kalau makan tidak enak, begitu ya kata Rasulullah. Itu sama dengan menteror diri sendiri. Kemudian yang terakhir, kadang-kala hukumnya adalah haram, utang piutang itu, ya, kalau seandainya untuk tujuan yang haram, untuk membeli barang-barang yang haram, atau untuk dalam rangka keperluan-keperluan yang haram dan lain-lain, maka hukumnya juga ikutan haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Ini beberapa ulama mengatakan bukan hadis, tapi para ulama mengatakan artinya sahih, artinya benar. Seperti itu ya. Memang setiap hutang yang mendatangkan keuntungan itu maka disebut dengan nama riba. Di sini juga maka di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, idza kana lirajulin 'alaika dainun famata'kuluhu fi baitihi fahuwa riba. Apabila ada orang hutang padamu gitu ya, maka apa yang kamu makan di rumah orang itu statusnya jadi riba. Gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi orangnya nyuguhin kamu itu karena ingin menunda pembayaran dan lain sebagainya. Maka apabila ada orang hutang padamu, maka apa yang kamu makan di rumah orang tersebut hukumnya adalah riba. Ini pembahasan ekonomi Islam yang sangat sensitif ya. Sekali lagi, persoalan riba ini segala macam pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka itu disebut sebagai riba. Wallahu a'lam bishawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين